Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insya Allah malam hari ini kita akan mengkaji Suratul Baqarah ayat yang ke-169. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kita tentang perintah Allah kepada manusia untuk memakan yang halal dan thayyib, memakan dari apa yang makanan yang sudah disajikan ya, yang terbentang di alam semesta ini, buah-buahan ya, ataupun dari hewan yang halal dan thayyib, halal dan baik. Sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian larangan kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan
adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini mengingatkan kita tentunya dari peristiwanya Nabi Adam alaihi salam di surga. Nabi Adam, ya, itu yang nggak muncul, masalah teknis ya. Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Siti Hawa hidup di surga, ya. Itu adalah eh, manusia pertama yang kemudian kita adalah keturunannya. Itu dipersilakan makan semuanya yang ada di surga, kecuali satu buah, ya, pohon yang disebut sebagai pohon khuld, ya, pohon khuldi itu. Satu saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya silakan dimakan. Apa saja yang ada di surga itu silakan dimakan semuanya, ya, kecuali satu. Tapi karena kecuali satu ini, ya, itu setan berupaya agar Nabi Adam alaihi salam terjerumus. Jadi upayanya setan begitu. Dari makanan, gitu. Dari godaan makanan ini. Kalaupun Nabi Adam tidak bisa digoda, menggoda istrinya, ya. Sehingga kemudian kejadian Nabi Adam alaihi salam, ya, memetik buah kuldi yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kurangnya buah yang lain? Kalau dipikirkan seperti itu. Apa kurangnya sajian yang lain ada di surga, semuanya itu nikmat. Tapi tetap saja, ya, keinginan manusia itu, ya, bapak moyang kita itu Nabi Adam, ya, kemudian istrinya Siti Hawa untuk mendekati buah kuldi itu, ya. Nah, ini manusia kita ini, ya, anak keturunannya Nabi Adam ini, ya, disebut sebagai ya ayuhan nas tadi, itu dipersilakan makan yang ada di muka bumi ini semuanya kecuali yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu ada di ayat yang berikutnya nanti, ya. Di antaranya adalah diharamkan memakan, ya, darah, kemudian babi, ya, binatang yang disembelih bukan karena nama Allah, binatang yang mati, jatuh, tertanduk, ya, ya. Nah, itu semua itu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebutkan itu yang diharamkan. Selain yang disebutkan itu semuanya halal. Artinya banyak yang halal. Minuman khamar itu juga disebutkan itu haram. Selain khamar halal semua. Gitu. Tapi yaitu kecenderungan manusia untuk justru mendekati yang haram-haram itu, sebagaimana Nabi Adam mendekati satu yang diharamkan itu buah buah khuldi. Nah, siapa yang bermain di situ? Setan. Sehingga kemudian diingatkan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ditunjukkan Allah bahwa musuh kalian itu setan ini. Dari mulai sejak Nabi Adam alaihissalam. Setan sudah memproklamirkan permusuhannya kepada Nabi Adam dan keturunannya, bahwa, ya, bersumpah akan menggoda manusia dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, ya, menunggu kelengahan manusia. Nah, salah satu upayanya adalah dari makanan-makanan. Sehingga ini, ya, kita mesti hati-hati. Makan yang halal dan baik, yang haram dihindarkan. Dan juga yang baik. Makanan halal tapi tidak baik, itu juga bisa merupakan langkah setan juga. Contohnya makan halal nih, tapi makannya kebanyakan. Terus makan. Kebanyakan itu menjadi pintu dari langkah-langkah setan. Ya. Setan sudah menyiapkan langkah 1, 2, 3, 4 sampai puncaknya adalah manusia tergelincir untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkan pada ayat ini. Innama ya'murukum. Innama sesungguhnya hanya. Innama ini lil hasr, ya. Jadi membatasi. Ya, yang dibatasi apa ini? Innama sesungguhnya hanya ya'murukum. Setan itu menyuruh kalian. Kalian semua manusia tentu. Apa yang disuruh oleh setan? Bisu'i, yaitu untuk berbuat
kejahatan, berbuat yang tidak baik. Su itu tidak baik. Ya, dimaknakan su ini adalah semua kemaksiatan, semua yang menjadikan hati kotor, semua yang berlawanan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu su, itu umum. Mulai yang sangat ringan sampai yang sangat berat, itu su semua. Ya, yang tidak ada hukumannya sampai ada yang ada hukumannya. Ya, karena ada maksiat yang tidak langsung dihukum. Contohnya apa? Contohnya ngomongin ini ya, lidah ngomong, mencaci mungkin tidak langsung ada hukuman, ya. Ngomongin orang kan tidak dihukum sama hukuman, tidak ada hukuman, gitu ya. Ghibah itu yang paling paling banyak itu ya. Yang paling ringan ya sampai yang paling berat itu semua masuk. Ini jebakan setan nih, ya. Kemudian wal fahsya dan keji. Keji itu yang khusus dari su yang ada hukumannya. Contohnya zina, kemudian mencuri, ya, membunuh, itu keji, fahsya. Minuman khamar itu juga ada hukuman zina dan seterusnya itu yang hukumannya berat, yang maksiatnya sudah lebih berat. Jadi itu godaan pertama dari yang ringan-ringan, maksiat-maksiat yang cemen-cemen dulu, ya. Kemudian meningkat sampai ke maksiat yang kalau bisa yaitu tadi terjebak ke dalam narkotika, judi, ya, minuman keras, zina, ya. Zina kan awalnya bukan langsung zina. Zina itu kan awalnya mungkin kenalan, SMS, WA, jalan bareng, makan bareng. Awalnya mungkin kelihatan ringan itu, jebakan-jebakan. Nanti ada jebakan satu, jebakan dua, level-level begitu. Kemudian wa antakul ada tiga ini. Asu tadi yang umum, maksiat, ya. Kemudian fahsya tadi itu perbuatan keji yang ada konsekuensi hukuman. Jadi kalau mencuri kan ada hukumannya. Kalau ngomongin ghibah itu belum ada hukumannya itu. Melihat mata melihat yang tidak baik, ya, melihat mungkin searching, ya itu jebakan-jebakan setan banyak banget di situ. Masya Allah, ya. Kita kadang-kadang yang tidak sadar dijebak oleh setan kemudian tergoda, ya. Minimal setan itu mengalihkan kita dari perbuatan yang lebih baik. Itu minimal dia. Jadi kalau tidak bisa mencegah manusia berbuat baik, itu minimal menurunkan kualitasnya, menurunkan kadarnya. Kalau ada seseorang yang mau sholat atau mau ngaji, yang pertama itu jangan ditahan, nggak usah datang, nggak usah sholat, nggak usah datang ke masjid, nggak usah sholat kalau perlu. Kalau nggak bisa, tetap aja datang, dia kalah itu, ya, setannya kalah. Tetap aja dia datang ke masjid atau ke musola atau ngaji, ya, nanti digoda lagi, jangan khusyuk, ya, digoda supaya nggak khusyuk, sholatnya nggak khusyuk, datang ke masjid tapi sholatnya nggak khusyuk, tergoda ngobrol sana sini, terus, ya, kalaupun kalah tetap khusyuk, ya, ya, akhirnya khusyuk sholatnya digoda juga, didorong sama dia, nah kamu khusyuk nih sholatnya, ya, hebat kan. Ya tuh lihat yang lainnya nggak seperti kamu, ya itu juga godaan, akhirnya kita oh iya ya, saya yang khusyuk kayak ini, kayaknya yang lain nggak seperti saya khusyuknya. Nah itu juga jebakan setan tuh, setan tidak rela, ya, dengan eh, apa kemesraan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak rela dia. Cuman kita kadang-kadang nggak sadar. Nah, yang ketiga ini yang parah ini, yang berat sekali ini adalah wa antakulu dan serta kalian mengatakan alallahi tentang Allah ma sesuatu la ta'lamuna yang kalian tidak ketahui. Akhirnya kalian mengatakan tentang Allah yang kalian tidak ketahui sehingga kemudian ya eh, dosanya dosa besar tuh. Ya, paling besar itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu tadi mengada-ada, mengharamkan yang Allah halalkan. Ini terkait dengan ayat sebelumnya kan. Ini ada orang-orang kafir yang dia mengharamkan yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa di antaranya orang-orang kafir musyrik Mekah itu? Mereka mengharamkan unta yang disebut sebagai saibah.
Yaitu apa? Jadi kalau ada orang Quraisy itu, orang kafir itu, dia bepergian, kemudian dia kalau pulang, nanti dia katakan nanti kalau saya pulang bepergian ini selamat sampai rumah, maka unta ini untuk berhala. Maka ketika dia bepergian, kemudian sampai pulang selamat, unta tadi itu dipersembahkan untuk berhala, namanya saibah. Ya, apa itu unta itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dipegang, tidak boleh diapa-apain, dibiarkan saja begitu. Tidak dimakan, akhirnya jadi mubazir unta itu. Itu saibah. Mengharamkan yang Allah halalkan, ya. Itu berat, ya. Mengatasnamakan Allah, ya, mengada-adakan satu hukum. Dan sampai kemudian, ya, membuat tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Akhirnya menjadikan ini sebagai penguasa. Ya, ini sebagai apalah gitu, ya, penguasa ini, penguasa ini, ya. Mengatakan tentang Allah atas sesuatu yang tidak diketahui, ya, sampai ke syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jebakan-jebakan setan, ya, jangan kita ikuti. Wa idza qila lahum, masih terkait dengan ayat sebelumnya, wa idza qila lahum, apabila dikatakan lahum kepada mereka, ya, mereka orang-orang kafir tadi itu, ya, yang mengada-adakan hukum-hukum, ya, saibah ada disebut sebagai apa? Sebagai bahirah. Bahirah itu unta yang melahirkan anak sampai 5 turunan, ya. Kemudian air susunya itu tidak dipersembahkan untuk berhala. Jadi mempersembahkan untuk berhala-berhala itu, ya. Yang mereka lakukan itu adalah mengikuti, ya, nenek moyang mereka. Mengikuti nenek moyang mereka. Dan apabila dikatakan lahum kepada mereka ittabi'u, ikutilah kalian semua. Ma anzalallah. Ma, pada apa anzalallah yang telah Allah turunkan. Berupa wahyu, berupa kebenaran, berupa keterangan, berupa Al-Quran. Petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Ikuti ini. Qalu, mereka menjawab. Bal tabi'u. Ya, la. Tidak. Bal nattabi'u, ya, bahkan kami tetap mengikuti apa atau kebiasaan alfaina yang kami dapatkan alaihi, ya, pada sesuatu itu abaana, pada nenek moyang kami. Kami tidak mengikuti kebenaran. Kami tidak mengikuti apa yang diturunkan Allah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini namanya taklid, taklid buta. Jadi kebiasaan-kebiasaan tadi itu mengharamkan yang dihalalkan Allah. Allah tidak mengharamkan unta, tapi diharamkan sama dia, dibiarkan sampai mubazir begitu, ya, sampai mati itu tidak dimakan dagingnya. Padahal Allah tidak mengharamkan itu. Ya, kemudian ketika itu disampaikan kepada mereka bahwa ini adalah tidak termasuk yang diharamkan Allah, maka makanlah itu. Ya, mereka mengatakan tidak, kami tetap mengikuti apa yang kami dapatkan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Itu semua turun-temurun begitu. Jadi ada tradisi turun-temurun yang tidak sesuai dengan agama, yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari jebakan setan juga. Jadi kita tidak boleh taklid. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Kita harus menggunakan akal pikiran kita, menggunakan bakat yang diberikan Allah kepada kita untuk memikirkan, untuk merenungkan apakah yang kami lakukan ini benar sesuai dengan syariat agama atau tidak. Jangan seperti orang-orang kafir itu. Awalau kana ayat tabi'unahu. Ini ada hamzah istifham, ya. Apakah mereka mengikuti, ya, mengikuti nenek moyangnya itu?
Meskipun nenek moyang mereka awalaukan abauhum, nenek moyang mereka itu la ya'qiluna, tidak mengerti, ya, tidak faham syai'an, apapun yang dilakukan itu mereka nggak faham. Bisa saja ayah-ayah mereka atau kakek mereka yang mereka ikuti juga nggak tahu, ya, karena mereka mengikuti kakek moyangnya juga itu. Jadi turun temurun begitu. Mereka nggak tahu, ya. Mereka juga mengikut-ngikut terus begitu. Apakah yang tidak diketahui itu tetap diikuti begitu? Bahkan nenek moyangnya juga nggak mengerti kan begitu. Walayah tadun, dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Ya, apakah tetap diikuti? Ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang diada-adakan tanpa ilmu, ya, itu apakah tetap diikuti? Sedangkan yang diikuti itu nenek moyangnya itu juga tidak tahu, juga tidak mengerti, tidak mendapatkan petunjuk. Ini disampaikan di ayat ini. Ya, ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita senantiasa itu menggunakan akal pikiran kita untuk belajar, untuk mendalami ilmu agama tentunya, ya, tidak sekedar ikut-ikutan, ya, ya, kita cari dalilnya, kita cari dasarnya, ya. Ya. Kalau tidak bisa ya, ya sementara kita boleh ikut, tetapi jangan berhenti hanya ikut-ikut saja. Oh, sholat kenapa? Saya ikut. Ikut siapa? Ikut guru saya atau ikut orang tua saya. Jangan, jangan seperti itu terus-menerus. Yang seperti itu tuh anak-anak, gitu ya. Kalau kita harus tahu bahwa sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, puasa dan seterusnya semuanya, ya. Agar kita tidak seperti orang-orang kafir Quraisy ini, orang-orang musyrik ini. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Nah, kemudian ini diberikan perumpamaan orang-orang kafir ya. Sudah diserukan dakwah kepada mereka, sudah diberitahu ini itu yang halal, ini yang haram, tapi mereka tetap saja tidak mengikuti. Mereka terus mempertahankan tradisi yang tidak baik, bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah diajak oleh Nabi Muhammad SAW, ngajak langsung. Ya, diberikan perumpamaan di sini. Wa masalul ladzina kafaru. Wa masalu, dan perumpamaan alladzina, yaitu orang-orang kafaru yang mereka kufur. Ya. Kamasalil ladzi, kamasali sebagaimana alladzi, yaitu orang yanaiku yang dia berteriak, ya, meneriak atau mengeluarkan suara keras, berteriak bima, dengan sesuatu la yasma'u yang dia tidak bisa mendengar, illa du'aan, kecuali hanya berupa panggilan, wanidaa, dan teriakan saja. Ini wanidaa, kalau berhenti waqaf, ini tanwinnya menjadi fathah, kemudian panjang, ya, satu alif, namanya mad liwat. Jadi perumpamaan orang-orang kafir itu seperti binatang ternak yang mereka mendengarkan penggembalanya itu, ya, mendengarkan teriakan dari penggembala itu, tapi dia nggak paham sama sekali apa yang dimaksud oleh penggembala itu. Dia dengar itu ada misalkan ayam, bebek, ya, di apa, digembala, atau kambing atau sapi atau kerbau, ya, digembalakan gitu. Teriak itu yang penggembalanya itu, teriak-teriak, jangan ke kanan, jangan ke kiri, ya.
sana, ayo, pulang, 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 misalkan. Ya, maka si yang diternak tadi itu dengar, tapi nggak paham. Ini apa maksud dari penggembala itu nggak paham. Ya, masuk ke kebun orang, jangan masuk ke sana. Ya, tetap aja masuk dipukul, tek. Oh, baru ke sini. Ya, dia begitu terus. Dia juga nggak paham kenapa saya disuruh ke kiri, kenapa saya ditusuk ke kanan, kenapa saya harus dibalik gitu ya. Seperti itu orang-orang kafir itu, seperti binatang-binatang ternak itu, mendengarkan dakwah Nabi, mendengarkan kebenaran, tapi tidak paham, sehingga tidak mengikuti, kan? Karena tidak paham, tidak tahu apa maksudnya. Jadi hanya teriakan-teriakan saja yang dia ketahui, tapi maksudnya nggak diketahui sama binatang-binatang itu. Sumun, mereka itu tuli, tuli dari mendengarkan kebaikan. Tadi itu kami tidak mengikuti, gitu. Kami hanya mengikuti tradisi dari nenek moyang kami. Padahal tradisinya jelas bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sudah diberitahu tetap saja diharamkan ini apa saibah unta-unta itu, ya, dinadarkan untuk berhala-berhala itu kan perbuatan syirik, nazar untuk berhala. Sumun, mereka tuli, bukmun, mereka juga bisu, bisu dari ya menjawab dakwah itu. Tidak bisa ngomong yang baik gitu ya. Ngomongnya apa? Enggak gitu ya. Ngomongnya enggak baik mereka itu. Bahkan di antara orang-orang kafir itu caci makian mereka itu sampai keterlaluan. Mengatakan Nabi sebagai seorang tukang sihir ya. Nabi sebagai seorang gila dan seterusnya itu. Ya, mereka tidak bisa, mereka ngomong tapi bisu maksudnya adalah ngomong yang baik. Tidak bisa. Umyun, mereka tuli. Mereka apa? Buta. Buta, tidak bisa melihat yang benar. Gitu. Mereka punya mata, tapi tidak bisa melihat yang benar. Ada Nabi Muhammad SAW yang jelas-jelas pembawa kebenaran, tapi dia gak mau mengikuti. Dia menghindar dari Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lain disebut inhum illa kal an'am balhum adall. Orang-orang itu, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak. Kenapa? Karena kalau binatang ternak tidak diberi akal, sehingga dia nggak paham, dia nggak tahu, dia nggak bisa berkata-kata baik, tidak bisa mendengar yang baik, ya, tidak bisa melihat yang baik. Itu karena binatang tidak punya akal. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi seperti binatang itu lebih hina daripada binatang karena punya akal. Fahum, sehingga mereka itu layak tilun, tidak mengerti. Ya, tidak mengerti itu tidak menggunakan akalnya. Jadi agama ini itu agama yang ya mendorong akal untuk berpikir. Kalau akal kita gunakan untuk berpikir terus-menerus, merenungkan ciptaan Allah, merenungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita akan makin baik iman kita. Tapi kalau akal kita tumpulkan, tidak mau berpikir, ikut saja, ya, tidak mau mencari dalil-dalilnya, maka ya kita tak ubahnya seperti orang-orang kafir itu yang dimisalkan sebagai binatang-binatang ternak itu. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anak keturunan kita, keluarga kita sebagai orang-orang beriman yang mendengar, kemudian taat, ya, selalu menambah ilmu-ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian Al-Qur'an kita malam hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu wabarakatuh. semua. Terima kasih Pak Ustaz.